Shalom Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk. Shalom. Ada yang nitip pesan buat Bapak Ibu semua di tempat ini. Titipan salam dari Tuhan Yesus, salam damai sejahtera dan sukacita. Untuk kita semua pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan yang saya percaya akan menjadi berkat untuk kita semua. Judulnya adalah daging atau roh. Berarti memilih nih Bapak Ibu, daging atau roh. Hari Selasa kemarin saya ikut komsel di tempatnya Pak Roni, di situ ada juga Pak Daud. Dan kita berbicara tentang kelahiran baru. Dan pada akhir-akhir kita selesai komsel ada yang bertanya, Pak tolong dijawab, apakah orang yang sudah terima Roh Kudus, apakah orang yang sudah lahir baru, apa bisa jatuh ke dalam dosa? Saya jawab bisa. Kenapa kok bisa? Ya, karena di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini jangan lupa ada dua unsur yang tinggal dan yang selalu berlawanan. Satu adalah daging dan satu adalah roh. Sampai nanti kita mati Bapak Ibu, ini akan selalu bertentangan terus. Dan disitulah kita dibutuhkan untuk memilih. Mana yang kita pilih, daging atau roh. Kita akan lihat dulu firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-17. Ketika kita berbicara daging, daging itu mewakili keinginan kita. Tetapi ketika kita berbicara roh, maka roh itu mewakili keinginan Tuhan. Jadi keinginan manusia dan keinginan Tuhan selalu bentrok. Kita akan lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kehendak roh selalu menuntut kita untuk berbuat baik. Tapi di akhir cerita, akhirnya kita lakukan yang tidak baik. Karena kita lebih menuntuti keinginan daging. Hal itu pun juga dirasakan oleh Paulus dan itu menjadi satu pergumulan seorang hamba besar yang dipakai Tuhan yaitu Paulus. Kita lihat juga di dalam Roma 7 ayat yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Next. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Jadi dia rohnya mau berbuat baik. Tapi akhirnya yang diperbuat, dia turutin daging. Sehingga yang tidak baik yang diperbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah ini saudara, ini pertentangan nih Bapak Ibu. Perlu kita renungkan, kita lihat ayat selanjutnya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya. Tetapi dosa yang diam di dalam aku, daging maksudnya. Next 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, itu roh. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kita lagi berantem nih sama orang nih. Kita janji dalam hati kita sendiri, gini deh, nanti kalau aku ketemu, aku pasti akan ngampunin dia. Begitu ketemu ribut lagi saudara, gak bisa ngampunin lagi. Oh nanti aku kalau ketemu orang itu galak tuh, aku akan ramah deh. Aku gak mau terpancing emosi, itu tuntutan roh. Begitu ketemu orangnya, emosi lagi, ribut lagi Bapak Ibu. Itu kita, itulah makanya daging atau roh. Dan setiap kali apa yang kita rasakan, kita lewati, kita alami setiap masalah peristiwa. Disinilah kita diperhadapkan pada pilihan ini. Pilih daging atau roh. Saudara, mengapa kita harus memilih roh daripada kita memilih daging? Kita akan tahu jawabnya pada ayat di dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Mengapa manusia itu harus melawan daging dan memilih kehendak roh? Di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sudah itu aja.
Kenapa kita jangan sampai memiliki menuruti keinginan daging? Karena keinginan daging itu maut. Keinginan daging itu problem. Keinginan daging itu masalah dalam hidup kita. Kita akan lihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, berarti dia memilih daging dong. Ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu, daging itu maut. Daging itu sama dengan masalah. Daging itu sama dengan problem yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Ini berbahaya. Ketika ada daging dan roh di dalam hidup kita, itulah yang menyebabkan selalu ada kemungkinan untuk kita jatuh ke dalam dosa. Termasuk hamba Tuhan, termasuk pendeta juga. Karena jangan lupa kita diberi kehendak bebas. Meskipun kita sudah terima Tuhan, kita jadi orang Kristen, tapi ada free will. Untuk kita memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan seorang hamba Tuhan bisa jatuh dalam dosa. John adalah seorang hamba Tuhan muda di Amerika sana. Dia adalah pekerja di salah satu gerejanya. Dan hari itu dari pagi sampai sore itu dia ketemu masalah banyak sekali. Masalah di dalam pelayanannya dan yang lain-lain. Dan itu membuatnya dia stres. Hamba Tuhan bisa stres juga loh Bapak Ibu. Kebetulan hari itu juga malamnya dia dapat tugas untuk memimpin sebuah persekutuan di gerejanya. Dia dapat tugas. Tapi karena dia sudah stres, akhirnya dia minta bantuan temannya untuk menggantikan dia memimpin persekutuan itu. Nah ketika hari mulai malam, John pulang dari kantornya. Dan waktu dia melewati sebuah bar, sebuah pub. Dia memutuskan untuk mampir sebentar karena dia pikir ya mungkin secangkir segelas kecil wine bisa menghapuskan semua penatnya, masalahnya yang dia dapat dari hari itu. Mungkin bisa meringankan beban stresnya. Oh ya, saya lupa ngomong, John ini baru menikah. Dia baru menikah, istrinya juga baru mengandung lah 1 bulan sekitar sebegitu. Akhirnya dia mampir, dia minum. Dan saudara malam itu dia tidak dapat menguasainya. Dia hari itu, malam itu dia minum terlalu banyak. Dan ketika dia bangun, dia ada di sebuah kamar hotel bersama dengan seorang perempuan yang dia temui di pub itu. John sangat menyesal sekali, dia menyesal sekali. Tapi kemudian dia pulang dan beberapa bulan kemudian dia baru menyadari bahwa dia sudah tertular penyakit AIDS. Dan bukan hanya itu aja, dia juga sudah menulari istri dan anak yang ada di dalam kandungan istrinya. Daging adalah maut. Setiap orang yang memilih keinginan daging, ujungnya pasti maut. Coba kita balik ceritanya, seandainya John tetap pusing. John tetap stres, tetapi dia memilih untuk memimpin persekutuan di gerejanya. Saya percaya loh Bapak Ibu, saya sangat percaya. Firman Tuhan juga akan menghibur dia. Tuhan akan memberikan kelegaan juga kalau hari itu dia putuskan untuk mengikuti keinginan roh, memimpin persekutuan dalam gerejanya. Saya pasti yakin tidak akan ada maut dan penyesalan dalam hidup John. Bapak Ibu, ini bahaya sekali Bapak Ibu. Kenapa kita jatuh ke dalam dosa? Mengapa manusia hidup di dalam dosa asal? Hanya karena manusia yang awal, Adam dan Hawa, menuruti keinginan daging daripada menuruti keinginan roh. Keinginan roh, keinginan Tuhan adalah untuk mereka tidak memakan buah pengetahuan baik dan buruk di taman itu. Tetapi ketika Hawa melihat buah itu, keinginan dagingnya lebih kuat. Untuk akhirnya dia ambil, dia makan buah itu. Dan hari itu juga manusia sudah menjumpai maut. Artinya bukan Pak kenapa nggak mati setelah makan buah itu. Maut itu artinya terpisah dari Allah, terpisah dari surga. Coba saudara, simple. Hanya karena daging. Simpson. Kenapa Simpson hidupnya berujung tragis? Mati ditimpa oleh runtuhan gedung. Kenapa? Seorang nasir Allah, hamba Allah yang luar biasa, yang diurapi dengan kekuatan yang luar biasa. Sepele. Hanya karena dia menuruti keinginan daging Bapak Ibu untuk menghampiri Delilah. Dia mengabaikan keinginan roh untuk menjauhinya. Beda dengan Yusuf yang pada situasi yang sama. Dia lebih menuruti keinginan roh untuk dia lari dan tidak mendekat kepada istri Potifar. Peristiwa yang sama, dua hasil yang berbeda. Tergantung apa yang kita pilih. Daging atau
roh. Bapak Ibu, kadang kita bingung begini loh. Kenapa seorang kakak bisa membunuh adiknya? Kenapa Kain itu bisa membunuh Habel? Padahal kalau menurut kehendak Tuhan, keinginan roh, seorang kakak harusnya melindungi adiknya. Saudara pasti setuju dong. Tapi kenapa dia membunuh Habel? Hanya karena dia tidak kuasa menuruti keinginan hatinya. Yang waktu itu diliputi iri hati, dagingnya Bapak Ibu. Sehingga akhirnya dia membunuh. Itulah hidup kita. Selalu diperhadapkan dengan dua pilihan itu. Daging apa roh? Dan saya mau ngomong kepada Bapak Ibu, camkan apa yang saya katakan berikut ini. Di balik semua peristiwa, masalah, problem dalam hidup kita, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, daging atau roh. Dan apa yang kita pilih, kalau kita pilih daging, maka semua peristiwa problem yang kita alami dalam hidup kita akan menjadi sebuah pencobaan di mana kita jatuh di dalamnya. Tapi kalau kita ikuti keinginan roh, maka semua problem masalah yang kita lewati akan menjadi sebuah ujian di mana kita sudah memenangkannya karena kita ikut keinginan roh. Suatu hari, Anto seorang office boy, dia masuk ke kantornya pagi-pagi. Ketika dia mulai membersihkan, Bapak Ibu, dia mulai masuk ke kamar bosnya, dia mulai melihat setumpuk uang dolar di atas meja bosnya. Rupanya bosnya semalam waktu hitung duit lupa masukin lagi ke brankas. Dan itu dilihat Anto. Kalau Anto memilih keinginan daging, dia ambil uang itu, dia bawa pulang, maka setumpuk uang pada pagi hari itu yang dilihat Anto, itu menjadi sebuah percobaan. Sebuah pencobaan di mana Anto sudah jatuh di dalamnya. Tapi, kalau Anto lihat uang itu, dia bereskan, dia masukkan lagi ke brankas bosnya, dia kunci, dia keluar dari kamar itu, maka setumpuk uang dolar di pagi hari yang dilihat Anto hanya menjadi sebuah ujian yang dia menangkan karena dia ikutin kehendak roh. Bolehkah kita semua berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan? Mana yang kita pilih? Semua peristiwa akan jadi sebuah ujian yang kita menangkan atau pencobaan yang kita jatuh di dalamnya. Tergantung kita. Itu terjadi loh Bapak Ibu, dari kita bangun pagi sampai malam, itu terjadi. Budi seorang manajer di dalam sebuah perusahaan yang sedang berkembang. Hari itu dia ada jadwal meeting penting dengan beberapa orang investor yang akan memberikan dana yang besar untuk kemajuan perusahaan yang dipimpinnya. Dari semalam dia sudah siapkan untuk presentasi, filenya sudah dia masukkan USB, taruh di jas, semua sudah dia persiapkan untuk hari yang sangat penting itu. Kebetulan pagi hari itu dia langsung breakfast bersama anaknya yang memang harus diantarkan ke sekolah, karena kan memang satu arah dengan kantornya Budi. Bapak Ibu, pagi itu nggak sengaja anaknya menumpahkan secangkir kopi di pakaian Budi. Dia sudah pakai dasi, pakaian putih bersih, akhirnya kotor tertimpa kopi. Waduh, Budi marah-marah Bapak Ibu. Dia jengkel banget, dia marah-marah, dia marahin anaknya, emosi, dan akhirnya istrinya juga kena marah. Dia mulai banting pintu, dia masuk kamar, dia ganti bajunya Bapak Ibu. Pokoknya marah Bapak Ibu. Keluar kamar, dia bentak lagi istrinya, dia bentak anaknya. Ayo cepet, mau gak papa antar sekolah? Atau papa tinggal nih? Wah, anaknya ketakutan masuk mobil juga saudara. Akhirnya dengan terburu-buru di mobil marah-marah juga saudara. Akhirnya ketika sampai di sekolahan anaknya saudara, Budi baru sadar bahwa tas anaknya tertinggal di rumah. Karena emosi marah-marah kan. Waduh, balik lagi tuh ke rumah tuh. Balik lagi ke rumah, marah-marah lagi Bapak Ibu. Akhirnya tasnya diambil, ngebut lagi ke sekolahan anaknya, diantar. Akhirnya Budi ngebut ke kantor. Pas jamnya dimulai meeting Bapak Ibu. Jadi waktu dia masuk kantor itu, semua investor sudah duduk semua. Kan kesannya sebetulnya nggak bagus ya Bapak Ibu ya. Harusnya kan kita tuan rumah datang duluan dong. Nah tapi nggak apa-apa. Budi dengan semangat, dia mulai membuka laptopnya, dia mau mulai presentasi. Ketika dia meraba saku jasnya, dia baru sadar flash disknya ketinggalan di jas yang ketumpahan kopi itu. Waduh,
Hari itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Budi. Investor itu tidak jadi menyuntikkan dana karena tidak terkesan dengan attitude-nya Budi, bahwa meeting sepenting itu dia bisa datang terlambat dan ketinggalan flash disk Bapak Ibu. Hanya gara-gara menuruti keinginan daging untuk marah. Semuanya, hal yang baik pun berubah jadi tidak baik. Coba kita balik. Waktu anaknya numpahin kopi, Budi ikutin keinginan roh, jengkel sih. Tapi dia maafkan. Ya sudah nak, gak apa-apa. Siapa sih yang gak pernah bersalah? Lain kali jangan ulangin lagi ya. Sebentar, papa mau ganti baju dulu, nanti kita antar kamu ke sekolah. Berarti waktu ganti baju udah gak emosi dong. Gak kalap dong, bisa menguasai keadaan. Dia bisa sempat untuk mengambil flash disknya di jas yang ketumpahan kopi, dipindahin ke jasnya. Dia sempat lihat tas anak sekolahnya, dibawa. Dan ketika dia antar anaknya ke sekolah, gak terlambat saudara, gak ketinggalan tas juga. Berarti dia datang ke kantor tepat pada waktunya. Sebelum semua investor datang, dia sudah duduk, dia sudah menyiapkan semuanya. Dan dia keluarkan flash disk dari kantongnya. Semua urusan menjadi beres. Dan hari itu semua investor menanamkan uangnya di perusahaan Budi. Hanya gara-gara pilihan itu, daging atau roh. Sekarang kita akan ambil waktu Bapak Ibu, ini tinggal 14 menit, ambil waktu 1 menit mengheningkan cipta semua. Dengan pertanyaan saya ini. Coba saudara lihat ke masa lalu, betul enggak? Semua keributan, masalah yang tidak perlu terjadi seharusnya dalam keluarga kita, itu terjadi karena kita menuruti keinginan daging kita. Untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk sabar, untuk tidak saling menuntut. Gitu kita abaikan. Dan kemudian kita mulai marah, menghakimi emosi. Sehingga akhirnya timbul pertengkaran makin besar dan akhirnya push, keluarga kita hancur. Coba. Mengheningkan cipta aja, merenung sebentar. Atau semua masalah yang tidak baik yang pernah terjadi dalam hidup kita. Coba dah, saudara lihat. Itu karena keputusan kita. Untuk memilih daging itu. Karena memilih daging lebih mudah daripada memilih tuntutan roh. Itu dalam keluarga. Coba seharusnya kalau kita memang berat, tapi mengikuti keinginan roh. Untuk memaafkan pasangan kita, anak kita. Semuanya jadi baik semua saudara. Semua jadi baik. Jikalau semua manusia orang Kristen hidup menuruti keinginan roh untuk senantiasa sabar, mengampuni, rendah hati. Saya kok terlalu percaya tidak ada satupun masalah yang terlalu besar untuk membuat kita ribut dan bertengkar. Katakan amin dulu. Loh ini kok telunjuknya menunjuk ke sini ya? Enggak saudara, ini berkebetulan aja Bapak Ibu. Jangan tegang, santai Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya nih. Apa penyebab semua masalah keuangan dan masalah dalam pekerjaan kita, bisnis kita? Beberapa detik untuk merenunglah. Kenapa orang terjerat kartu kredit? Kenapa orang terjerat pinjol? Gampang. Nih, pengen hidup enak. Pengen cepat kaya. Itu sumber semua masalah keuangan kita. Pak, kenapa saya ditipu orang Pak, ratusan juta. Pak, kenapa saya join dengan orang ini kok gagal? Itu karena kamu ikut keinginan dagingmu. Kamu pengen cepat kaya. Sehingga kamu mengabaikan apa yang namanya hati-hati dan waspada. Sehingga akhirnya orang nawarin robot trading, kamu masuk. Orang nawarin investasi apa, kamu masuk. Ya jangan kemudian komplain dong. Pak, kenapa saya ditipu? Karena kamu sendiri. Katakan amin dulu saudara. Cuman satu orang loh ini amin. Cuman satu orang yang jujur loh. Saya percaya Bapak Ibu. Kita akan banyak mengalami masalah dalam keuangan, dalam pekerjaan. Yaitu daging aja saudara. Coba kita ikutin keinginan roh untuk tidak serakah. Maka ketika ada orang menawarkan apapun, kita akan waspada. Kita cari tahu dulu.
Sehingga risiko untuk ditipu, risiko untuk kita salah bekerja sama dengan orang, itu akan diperkecil Bapak Ibu. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan, pemain keyboard. Sulit. Hampir 90,9% semua permasalahan dalam rumah tangga, keuangan, pekerjaan kita. Ternyata hari ini kita baru tahu karena kita salah pilih. Kita pilih daging itu saudara. Karena itu yang lebih gampang dan lebih instan Bapak Ibu. Dan kenapa kita tidak kuasa untuk melawan daging itu? Karena roh kita nggak nyala-nyala. Makanya di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kalau kamu adem ayem, kita adem ayem. Roh kita tidak menyala-nyala. Bagaimana kita fight dengan daging? Saya mau tanya. Bagaimana saudara jelaskan kita fight dengan daging? Gak bisa. Kita selalu akan dihabisin oleh daging. Karena dibutuhkan roh yang menyala-nyala. Untuk kita berani mengambil kehendak roh, kehendak Tuhan. Untuk meletakkan kehendak kita. Bapak Ibu, tidak mudah hidup dalam kehendak Tuhan. Banyak orang ngomong, Pak, saya hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan hampir mustahil. Karena apa yang kita kehendaki berlawanan dengan Tuhan yang kehendaki. Saudara simak kata-kata saya. Apa yang kita ingini Tuhan tidak ingini. Apa yang kita benci Tuhan ingini. Apa yang kita ingini Tuhan benci. Terus bagaimana dong kita hidup dalam kehendak Tuhan? Selalu bertentangan. Daging dan roh. Makanya saudara, kita harus lihat satu contoh. Dari Tuhan kita sendiri. Bagaimana waktu dia jadi manusia. Dia berjuang habis-habisan. Untuk mengikuti kehendak roh melawan dagingnya. Untuk mengambil kehendak Bapanya dan meletakkan kehendaknya. Untuk tidak mengambil apa yang disenanginya. Perhatikan. Karena dia ngerti Tuhan benci. Dan untuk mengambil apa yang tidak disenanginya yang dia benci. Karena dia ngerti Tuhan suka. Yang pertama. Tuhan Yesus tidak mengambil apa yang dia sukai. Karena dia ngerti Tuhan tidak menyukainya. Itu terjadi di padang gurun. Ketika dia dicobai 40 hari. Bapak Ibu, orang 40 hari gak makan itu lapar. Dan yang penting yang diingininya adalah makan. Makanya pada waktu itu iblis ngerti, dia tawarkan roti itu. Oh, Tuhan Yesus sudah ingin makan. Itu menyenangkan roti setelah 40 hari berpuasa. Tapi dia ngerti, bapaknya gak senang kalau dia makan roti itu. Dan dia tidak mau ambil, Bapak Ibu. Dia tidak mengambil apa yang disenanginya. Karena dia ngerti bapaknya tidak suka. Dan di Taman Getsemani hal yang berbalik terjadi. Dia mengambil apa yang dia benci karena dia ngerti bapaknya suka. Dia berdoa, Bapa, kiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Dia gak suka akan salib, mati di kayu salib. Gak ada orang yang suka Bapak Ibu. Dia takut. Makanya dia bergumul, keringetnya keluar darah. Bukan karena benda tumpul yang mengenainya. Tapi lahir dari sebuah pergumulan untuk meletakkan kehendaknya dan mengambil kehendak Bapaknya di surga. Dia ngerti dia tidak suka salib itu. Tapi dia ngerti Bapaknya suka. Makanya doa itu berlanjut. Tetapi Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Firman ini sudah selesai, hari ini kita sama-sama termasuk saya diingatkan. Hati-hati setiap saat kita jatuh dalam dosa. Karena kita hidup bersama dua unsur ini, daging dan roh yang selalu berlawanan. Selalu berlawanan. Dan kita harus memilih. Dan kenapa kita harus memilih roh? Karena kita sudah ngerti bahwa keinginan daging adalah maut. Dalam kitab Yakobus dijelaskan keinginan daging adalah masalah, problem dalam hidup kita. Hari ini tidak ada jalan lain Bapak Ibu.
Bahkan seorang pendeta bisa jatuh dalam dosa. Makanya hari ini jangan heran pendeta masuk penjara karena pakai uang orang. Pendeta masuk penjara karena tidurin istri orang. Jangan heran saudara. Semua ini masih kalah sama daging Bapak Ibu. Hari ini kita harus fight dari daging itu. Karena kalau tidak kita akan dilibas. Dan setiap masalah saudara lihat akan menjadi sebuah hal yang baik atau tidak tergantung apa yang kita putuskan. Saudara, engkau tadi sudah merenung berapa banyak masalah dalam hidup kita. Di dalam keuangan, pekerjaan, rumah tangga. Selalu karena kita kalah, karena kita lebih memilih keinginan daging itu. Pagi hari ini, berikut ini ada beberapa kata-kata bagus untuk kita renungkan, untuk menjadi pedoman dalam kita melangkah dalam hidup kita Bapak Ibu. Di semua peristiwa yang kita alami dan kita lalui, kita selalu diperhadapkan pada dua hal yang selalu bertentangan. Namun pada kenyataannya kita harus memilih salah satunya. Di setiap peristiwa dalam kehidupan kita, persoalan. Kalau kita memilih daging, maka peristiwa itu akan menjadi sebuah pencobaan di mana kita jatuh di dalamnya. Namun jika kita memilih roh, keinginan roh, percayalah, seperti apapun problem yang kita hadapi, itu hanya menjadi sebuah ujian yang akan kita menangkan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan.